Halo, kembali lagi bersama saya di channel Bagus Krisnayana. Di video kali ini, saya pergi ke Cinepolis Lipo Mall Kuta untuk menonton film-film pendek dalam rangka International Film Screening ACFest 2022 yang diadakan pada tanggal 6 sampai 7 Juli 2022 oleh KPK RI. Jadi dalam 2 hari ini ada 3 sesi. Saya memilih sesi yang paling terakhir pada tanggal 7 Juli. Terdapat 4 film pendek yang diputar pada hari itu. Antara lain salah satu nomini ACFest 2019 Andaka Janu, yang kedua Mosquito dari Singapura, yang ketiga Demokrasi dari India, dan yang terakhir adalah Hello We Light dari Amerika Serikat. Ini tiketnya, lalu ini bukletnya ACFest 2022. Sebenarnya ini dari tanggal 6 sampai tanggal 7 Juli 2022, tapi saya ikut yang ini, yang sesi kedua pada tanggal 7. Oke, mari dibaca-baca dulu. Wah, oh ini dia. Oke, mungkin itu saja. Dan ini masih menunjukkan jam 5 lebih lah. Oke, nanti saya kembali lagi ke setengah 7. Oke, bye. Sudah tiba waktunya, lalu saatnya masuk ke Cinema 1. Nah, anyway, saya mau mengucapkan selamat datang dulu untuk rekan-rekan yang sudah hadir, yang baru hadir. Nah, ngomongin soal ACFest, mungkin banyak yang belum tahu soal ACFest ya. Ada yang udah tahu mungkin? Belum. Oke, ACFest ini sendiri adalah Anti-Corruption Film Festival yang digelar oleh KPK. Jadi KPK memberikan apresiasi buat bakat-bakat muda untuk bersama-sama mengangkat ide-ide anti korupsi di sebuah film. Keren banget gak sih KPK? Keren ya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat KPK. Kalau enggak kita nggak bisa nobar bareng di traktir KPK malam hari ini. Nah, tahun ini teman-teman ini adalah ke-8 kalinya, jadi KPK konsisten banget menggelar yang namanya ACFest. Dan tahun ini spesial digelar yang namanya International Film Screening dalam rangkaian perhelatan G20 teman-teman. Oktober ya, kita bakal sibuk banget sama G20. Bukan kita sih, panitianya aja ya, kita mah hidup berlangsung seperti biasa. Nah, tapi teman-teman kemarin pada saat pandemi, ACFest ini tetap berlangsung dan ternyata yang ikutan banyak banget, ada 700 ide cerita, ratusan film pendek dan juga vlog yang ikut daftar di ACFest. Keren banget ya. Jadi ACFest ini adalah salah satu ajang yang dinanti-nanti oleh para penggemar film, sineas, dan mereka yang pengen ikutan untuk melawan korupsi. Waduh, berat ya. Daripada penasaran kayak apa sih sebenarnya ACFest itu, kita lihat aja video kilas balik yang satu ini. Ini dia. Saya Amir Arif, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK. Tahun ini, tahun 2022, KPK menyelenggarakan kembali tahun ke-8 ACFest, Anti-Corruption Film Festival.
yang tahun ini kita tambahkan menjadi international screening. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk visual. Manusia suka menonton, suka melihat gambar, suka melihat warna, suka melihat gerak, seni pertunjukan. Film adalah seni gambar, seni audiovisual yang merupakan media informasi yang paling komunikatif. Di situ ada gambar, ada audiovisual, ada gerak, ada teks, ada pesan yang bisa disampaikan dan mudah dipahami oleh penonton. Itu mengapa KPK memilih film menjadi media informasi untuk menyampaikan pesan-pesan nilai integritas, nilai anti korupsi ke seluruh masyarakat Indonesia. Anak muda itu harus menyuarakan kegelisahan, keresahan mereka gitu. Jadi harus ada kontribusinya gitu. Tapi sebelum ke situ saya mau menjelaskan dulu bahwa ACFES atau Anti Corruption Film Festival ini merupakan satu ajang kreasi gitu untuk anak muda untuk berkarya lewat film gitu. Jadi anak muda itu harus tetap dibangun kritiknya gitu ya, kritisnya itu jiwa-jiwa kritisnya itu. Jadi unjuk rasa boleh bagus, tapi lebih baik kalau misalkan kita ada karyanya. Unjuk gitu. karya berarti ya. Unjuk karya bener banget Mbak. Jadi outputnya itu dari ACFES adalah berupa film. Gitu. Kenapa film? Karena film ini bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran gitu. Jadi kalau bicara tentang ide cerita, sebenarnya tahu ACFES itu memang nggak di tahun 2019 langsung. Mungkin ini sama dengan beberapa teman-teman yang barangkali baru banget pertama tahu kali informasi dengar, ini benar. gitu ya. Karena jujur saya sudah mencoba selama 3 kali dan gagal dan baru lolos di percobaan yang keempat gitu. Jadi submit ide cerita yang keempat dan kebetulan memang waktu itu kalau nggak salah ada sekitar 300-an ya Mbak. 300 ide cerita yang masuk dan memang setiap tahun akhirnya belajar gitu. Kenapa sih kok Nggak mungkin ide lolos. saya belum dilihat gitu ya sama juri atau juga mungkin sama dari tim KPK. Oh, akhirnya kita terus gali, terus kayak oh mungkin kita ingin menampilkan sesuatu yang ada hubungannya dengan kearifan lokal atau sesuatu yang unik atau sesuatu yang justru mungkin yang sederhana aja gitu, yang sehari-hari tapi ternyata itu juga bisa diapresiasi gitu. Jadi berawalnya seperti itu sih prosesnya. 4 emang kali panjang. nyoba ya. Ya, jadi mungkin perlu informasi juga ya bahwa sebenarnya kita yang ada di komunitas Alur Pictures ini nggak semuanya punya basic film. Jadi saya pun dulu studinya itu sebenarnya biologi, tapi emang suka banget sama film gitu dari SMA, kemudian lanjut kuliah meskipun nggak di ranah itu tapi menggeluti itu akhirnya buat komunitas gitu sama teman-teman yang mungkin latar belakangnya juga nggak semua orang film, nggak apa-apa. Mungkin yang datang di sini juga ada dari berbagai macam latar belakang gitu ya. Jadi jangan takut untuk mencoba, karena ketika kalian punya ide cerita yang orisinal dan personal dan menurut kalian itu bagus, nah itu kesempatan kalian untuk berkolaborasi. Itu juga nilai pentingnya Galuh, karena nggak bisa mewujudkan film itu sendiri gitu. Jadi kita perlu kerjasama, perlu kayak siapa nih yang bisa main misalnya gitu kan. Kalau kita tahu kayak Mbak Iin, dia aktif punya satu kelompok teater oke. gitu ya. Nah, di situ kita kayak bekerja sama. Jadi emang harus sering katakanlah main gitu ya ke komunitas-komunitas lain. Nongkrongnya harus jauh ya. Iya, dan sebenarnya untuk mewujudkan karya itu kalau dibilang perlu uang, perlu, tapi kalaupun kalian misalnya lagi nggak ada uang, sebenarnya bisa loh. Bisa sebenarnya gitu. Jadi jangan takut untuk coba. Karena masih 10 Oktober gitu kan untuk yang filmnya, dan untuk yang ide cerita ini sebenarnya kalau dari nonton beberapa film tadi dan mungkin juga nonton di YouTube gitu ya yang udah udah ada gitu filmnya, jadi kemarin. iya pemenangnya siapa dan apa itu sebenarnya udah bisa nih. Oh, kayak aku punya cerita ini, itu bisa disubmit, bisa banget dan jangan takut. Dan keuntungan lainnya juga nih Galuh gitu kan. Ini kan progresnya 3 tahun ya Mbak ya, udah dari 2019 sampai sekarang di 2022. Nah, penulis skenario tadi kalau teman-teman lihat namanya Febri. Jadi dia itu bukan juga punya latar sebagai katakanlah bukan orang film, tapi sekarang dia bekerja di satu industri ternama di Jakarta dan sebagai
script writer gitu. Writer di sana. Jadi Wah, gila keren sih. itu kayak apa ya, makanya aku sempat ngobrol juga gitu kan sama teman-teman Akves, teman-teman dari KPK, bahwa sebenarnya mengikuti forum ini tuh memang tidak bisa instan gitu tiba-tiba kita jadi wah jadi Langsung scriptwriter jadi atau bintang ya. iya jadi sutradara atau apa, tapi memang prosesnya akan membuka pintu-pintu kesempatan, Bahkan pintu-pintu berkenalan masuk dengan industri. iya ini loh. Iya, Kolaborasinya betul luar sekali. biasa kan. Iya, dan punya jejaring juga sama teman-teman komunitas di daerah lain, karena Right. ketika udah jadi finalis dapat pelajaran gitu ya, mentor dari orang-orang yang keren-keren banget. Nah, di situ kita bisa mulai belajar dari mereka, mendapatkan kesempatan-kesempatan lain gitu. Oke. Bahkan editornya juga akhir bulan ini akan ke New York gitu. Wow. Dokumenter panjang. Ke Jadi New kayak York. iya, jadi Akves itu kayak membuka apa ya, membuka Pintu-pintu kesempatan ya. labirin untuk masuk ke industri yang sesungguhnya sih. Setelah talk show, ada tanya jawab, lalu ada pengumuman hadiah, dan ada foto bersama. Oh ya, ini ada lombanya untuk kategori fiksi dan kategori dokumenter, paling lambat sampai 10 Oktober ya. Oke, jadi sekian tentang pemutaran film pendek di Akves 2022. Oh iya, hampir lupa. Untuk film-film pendek yang diputar tadi itu sangat seru, lebih seru daripada nonton sendiri. Oke, jangan lupa share, lalu subscribe, dan like video saya. Akhir kata saya ucapkan matur suksema. Karya informasikan ini ke teman-temannya lagi, saudara-saudaranya lagi Buat gitu. ikutan ya. Ada saya ulang lagi ya. Jadi ada kompetisi proposal ide cerita yang batas akhirnya itu 10 Juli, durasinya 15 menit gitu ya. Kemudian yang kompetisi film pendek itu film pendek fiksi dan film pendek dokumenter, itu filmnya udah jadi dikirim ke kita. Yes. Paling telat itu 10 Oktober. Karya yang ingin kalian buat mulai aja sekarang, jangan ditunda-tunda. Mulai untuk aktualisasi diri, semangat, dan jangan ragu untuk submit ide cerita kalian, karena sesederhana apapun ide cerita itu sangat berharga gitu. Walaupun mungkin nggak lolos yang tahun ini, tapi itu bisa jadi mungkin karya kalian di masa mendatang yang akan mendapatkan apresiasi luas. Saya doakan semuanya, semoga yang hadir hari ini tercapai cita-cita